Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesias. Saudara, selamat bertemu kembali dengan saya, Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan pada kami. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, untuk klik like-nya, untuk klik itu tanda lonceng, dan untuk share dengan sebanyak orang mungkin, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara telah menerima berkat firman Tuhan. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Elisa Hendriko Huta Barat. Shalom alaikum bersama Mesias. Waalaikumsalam. Horas ton dimadingin pir ton dimatugu Romo. Horas kembali. Ton dimadingin pir ton dimatugu. Di bagasan Goarni Tuhan ta Yesus Kristus. Saya ada pertanyaan, apakah pengakuan iman rasul di Syahadat Para Rasul ada dikenal dalam lingkungan gereja ortodoks? Apakah pengakuan ini selaras dengan kepercayaan gereja ortodoks? Terima kasih. Saudara Elisa Hendriko, di dalam gereja purba ada beberapa macam bentuk pengakuan iman di tiap-tiap gereja lokal yang ada variasi bunyinya, tetapi selalu bentuknya terdiri dari 12 butir. Karena diyakini menurut tradisi bahwa masing-masing butir itu kontribusi dari per rasul. Pamannya Rasul Petrus mengatakan, aku percaya pada satu Allah Sang Bapa dan seterusnya. Dan seterusnya itu tradisinya. Apakah memang terjadi demikian? Ya, kita sulit untuk memverifikasinya. Tapi itulah tradisi. Oleh karena itu, di dalam gereja yang waktu itu ada gereja timur maupun gereja barat, masing-masing punya tradisi pengakuan iman ini yang biasanya diucapkan ketika seseorang mau dibaptiskan. Dihafalkan ketika seseorang mau dibaptiskan untuk mengetahui isi ringkasan dari iman yang dipercayainya. Nah, yang disebut pengakuan iman rasuli yang sekarang atau Syahadat Para Rasul itu adalah tradisi dari gereja Roma. Nah, gereja timur punya tradisinya sendiri. Nah, akhirnya dikarenakan pada tahun 325 ini ada gerakan Arianisme yang menolak keilahian Kristus, di mana mereka mengatakan Kristus adalah semacam roh yang pertama yang diciptakan Allah sebelum menciptakan yang lain, dan melalui roh yang pertama ini dia menciptakan dunia. Gereja melihat kalau Kristus itu sebagai ciptaan yang pertama, biarpun wujudnya roh sebelum ada dunia, berarti dia ada awalnya. Kalau dia ada awalnya, dia tidak kekal. Kalau dia tidak kekal, bagaimana dia bisa memberikan hidup kekal? Yang tidak kekal tidak mungkin bisa memberikan hidup kekal, padahal Alkitab memberikan kesaksian, Yesus akan memberikan hidup kekal pada orang yang percaya kepada dia. Coba kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, yang kedua, yang demikian bunyinya. Injil Yohanes pasalnya ayatnya yang seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Bagaimana dia bisa memberikan hidup yang kekal kalau dia tidak punya hidup kekal? Dalam artian dia diciptakan. Sebab kalau diciptakan ada awalnya kan. Biarpun diciptakan sebelum ada dunia gitu. Ya, oleh karena itu akhirnya gereja waktu itu seperti pada awalnya kalau gereja ada masalah selalu membahasnya secara bersama dalam sidang yang dalam bahasa Latinnya disebut konsili atau sinode dalam bahasa Yunaninya. Nah, di dalam sidang atau sinode atau konsili yang pertama yang dilakukan gereja, konsili ini bersifat konsili universal menyangkut gereja barat dan gereja timur di kota Nikea. Dengan pergumulan yang banyak melalui doa dan pembelajaran kitab suci, akhirnya disimpulkan menurut kitab suci Yesus itu kekal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, dari situlah akhirnya dirumuskan
dengan pola yang sama dengan pengakuan-pengakuan iman yang lain, yaitu 1-12, dirumuskan pengakuan namanya pengakuan iman Nikea, yang merupakan pengakuan gereja universal timur dan barat, bukan gereja lokal seperti pengakuan rasul itu. Jadi kalau begitu, pengakuan yang diikuti oleh gereja ortodoks adalah pengakuan yang sudah disahkan, dirumuskan di dalam pengakuan iman Nikea atau pengakuan iman panjang itu. Nah, pertanyaannya, apakah pengakuan rasul itu bertentangan dengan pengakuan iman Nikea? Enggak sih, hanya pengakuan iman rasul itu bersifat pendek, lebih pendek. Pengakuan iman Nikea lebih panjang, menjelaskan tentang hal-hal yang dilawan dalam pengakuan iman itu, yaitu bidat Arianisme. Jadi pengakuan iman panjang itu atau pengakuan iman Nikea itu lebih panjang, isinya terutama tentang kristologinya itu panjang di sana. Sementara pengakuan iman rasulnya itu isinya pendek. Jadi kalau bertentangan sih tidak ya, tetapi hanya kurang jelas gitu aja. Terus saya kira itu pertanyaan dari saudara Elisa Hendriko Huta Barat. Saya harap ini bermanfaat dan memberikan penjelasan kepada saudara. Tuhan berkati. Selamat Bapak, Putra,